Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaizal Jair. Di sini saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer yang sebelumnya sudah saya konfigurasi dan saya susun kabel-kabelnya. Saya mengerjakan Cisco Packet Tracer 11.6.1 Skill Integration Challenge Configuring and Testing Your Network. Jadi soal sudah ditentukan jalur-jalurnya, interface-nya, router-routernya. Lalu ada host-host yang sudah ditentukan. Lalu di sini ada eh, nama domain yang sudah ditentukan dari soal untuk Excel servernya, yaitu nama domainnya ini nanti kita kasih lihat. Oke, di sini langsung masuk ke tabel synaptingnya sudah sesuai dari soal host dari tabel dari kecil. Lalu ada NA plus BA, alokasi, hitung prefix, subnet mask, network address, class broadcast address. Lalu kita ada tabel addressing yang berakar dari tabel subnettingnya. Ini yang sudah nanti kita ini adalah sebagai panduan untuk penjelasan dari IP-IP yang saya berikan. Oke, langsung saja ke penjelasan penyusunan kabel. Di sini ada saya menggunakan Excel server ke router 1 ISP menggunakan kabel copper crossover dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/0 dari ke router 1 ISP, lalu dari sentral 0/0 router 1 ISP saya menggunakan kabel serial DCI menuju ke serial 0/0 dari R2 sentral. Terus saya menggunakan kabel copper strike drop dari switch 1 sentral menuju ke R2 sentral. Switch S1 sentralnya fast Ethernet 0/24 menuju ke fast Ethernet 0/0 dari R2 sentral. Dan PC1A dan PC1B juga saya menggunakan copper strike drop dari PC1A menuju ke fast Ethernet 0/1 dari S1 sentral dan PC1B menuju ke fast Ethernet 0/2 dari S1 sentral. Oke, langsung saja saya cara dari pengaturan untuk Excel servernya dan mengasih nama domain dari Excel servernya. Kita masuk ke service, lalu ke DNS, lalu kita masukkan saja yang diminta dari soal adalah Excel server ini. Nah, ini kita masukkan ke nama domainnya, lalu nama addressnya ini nama yang sudah saya sesuaikan tadi, lalu kita add, lalu akan muncul di tabel bawahnya sini. Oke, setelah sudah kita klik DNS servernya menjadi on, lalu ke service HTTP, kita HTTP-nya yang awalnya off, kita klik on, HTTPS-nya bebas mau di on kan atau tidak apa-apa, opsional. Kalau kita masuk ke config, masuk ke global Ethernet 0, kita kasih IP address dari Excel servernya sesuai dari nama domain tadi yang ini, lalu masukkan juga subnet masknya sesuai yang Excel servernya. Lalu kita masuk ke global setting, kita atur default gateway atau alamat tujuannya yaitu R1 ESP. Jadi kita masukkan IP ini karena ini adalah IP dari fast Ethernet 0/0 menuju ke R1 ESP, dan ini adalah DNS server yaitu yang tadi IP dari nama domain Excel servernya. Oke, setelah sudah saya akan menjelaskan konfigurasi yang sebelumnya sudah saya buat. Saya memulai konfigurasi dari router 1 ISP ini seperti ini. Enable konfigurasi seperti normal yang diminta soal, ada enable script Cisco, LAN konsolnya juga passwordnya Cisco, LAN FTY nya juga passwordnya Cisco, lalu banner metodenya adalah ini yang diminta dari soal. Bahasa Inggris atau bahasa Indo itu opsional juga. Lalu saya masukkan interface fast Ethernet 0/0 menuju ke Excel server PT nya.
dengan IP 192.168.378 sesuai tabel addressingnya ini. Lalu subnetnya gini. Oke. Lalu ke serial 0 mengarah ke rel R2 sentral, saya mengasih IP sesuai yang sudah saya buat dengan IP ini dan subnetnya ini. Clock rate adalah sudah ditemukan dari soal. Clock rate-nya 64.000. IP root-nya ini adalah network address, lalu ini adalah subnet MAC, dan ini adalah default gateway tujuan, yaitu menuju dari router SP ini menuju ke 97, itu menuju ke serial 0000 dari R2 sentral. Jadi tujuannya ke R2 sentral. Oke, lanjut ke penjelasan R2 sentralnya. Kita mengasih hostname seperti yang R1 juga sesuai namanya. Ada juga ini sesuai router 1 juga, passwordnya Cisco, line console-nya dan FTP-nya juga passwordnya Cisco sesuai dengan router 1 juga. Terus kita mengarahkan interface pada Ethernet 0/0 ini mengarah ke switch ini, mengarah ke switch ini dengan IP 192.168.30 ini dengan subnetnya ini. Lalu interface serial 0/0-nya mengarah ke router 1 SP, mengarah ke sini. Jadi IP-nya ini 397 dengan subnetnya ini sesuai yang address ini. Lalu kita kasih IP root default tujuannya dengan ini adalah network address, lalu ini subnetnya sesuai dari soal. Lalu ini adalah default tujuannya, gateway tujuan 98 ini adalah mengarah ke serial 0/0/0. Jadi mengarah ke ini serial 0/0/0 dari sini mengarah ke sini. Oke. Lalu penjelasan S1 sentralnya ada sesuai yang atas. Tadi ada sesuai router 1 yang router 2 seperti sama persis, tinggal mengganti nama hostname-nya. Lalu interface VLAN-nya sudah saya kasih IP ini sama dan subnet ini. Lalu IP default gateway-nya adalah 192.168.330 dengan lalu kita jangan lupa copy running config start config di semua router dan semua switch, jangan lupa karena diminta dari password-nya. Lalu kita mengasih IP di PC1 dengan cara ini klik physical, ini jangan lupa klik di on kan, lalu masuk ke IP configuration, lalu disesuaikan saja, kita masukkan IP-nya, sesuaikan, ini sudah sesuai. Terus ini adalah alamat dari DNS server yang sudah saya buat, regil servernya. Lalu di PC1B juga sama halnya dengan PC1A, ini PC1B dengan IP 192.168.332 dengan subnetnya ini, default gateway-nya dan DHCP-nya bisa seperti yang seperti sama halnya PC1A. Ini sebelumnya sudah saya konfigurasi di sebelum awal tadi. Lalu kita coba tes PC1A, apakah sudah bisa mengakses dengan cara masuk ke sini. Kita salin aja nama domainnya tadi, sudah bisa, jadi sudah satu jaringan. Lalu kita masuk ke coba command prompt-nya saja, sebelumnya sudah saya buat. Kita masuk ke, kita coba ping dulu apakah bisa. Ya, sudah aman. Lalu di PC1A kita coba masuk ke router
1. Nah, ini adalah pesan yang tadi yang sudah kita buat di bagian ini. Ini adalah switch satu sentral yang sudah saya buat tadi. Dan 2 sentral, salah. Berdua sentral lagi mulai. Nah, ini kalau kita masukkan saja Cisco. Nah, kita sudah masuk ke router S2 sentral gitu. Oke, kita coba kita exit dulu. Kita masuk ke ini telnet. Ini adalah masuk ke bagian router 1SP. Oke, jadi bisa kita masuk ke router 1SP lewat dari PC 1A. Oke, sama halnya di PC 1A, kita coba di PC 1B. Oke, kita masuk ke web browsernya, kita coba masukkan apakah bisa. Kalau bisa berarti sudah satu jaringan. Oke, sudah bisa. Lalu config command promptnya kita tempel, pas ping. Oke, sudah bisa. Jadi sudah satu jaringan. Ini kenapa masih 78? Saya jelaskan. Ini karena mungkin di Cisco paket tracer ada bug atau ada gangguan apa gitu. Di sini sudah saya connectionkan tapi masih belum terkorek. Di sini juga semua sudah saya kabel-kabelnya sudah saya sesuaikan tapi masih incorrect, mungkin ada bug dari Cisco packet tracernya. Oke, segitu saja penjelasan dari saya, Muhammad Zaki Anzir. Jika ada pertanyaan atau ada ada yang butuh konfigurasi lengkapnya, tinggal komen saja. Nanti saya akan kirim atau saya jawab. Sekian dari saya, Muhammad Zaki Anzir. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.